Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami datang di pagi hari ini dengan hati yang bersyukur karena kasih setiamu tak pernah gagal. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi juga dimampukan untuk taat. Urapilah setiap kata yang disampaikan dan biar Roh Kudus meneguhkan kebenaran di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak semua luka datang dari perbuatan. Justru seringkali luka itu disampaikan melalui perkataan. Tentu saja perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang menyakitkan orang lain. Mungkin karena pengkhianatan, mungkin karena fitnah, menyampaikan hal-hal yang tidak benar, gosip, menyebarkan opini tentang seseorang. Lalu orang lain itu bisa terluka oleh karena perkataan kita. Dalam hati kecil, kita tahu bahwa orang tersebut membutuhkan yang namanya pengampunan. Tetapi di dalam kemanusiaan kita nampaknya sepertinya mustahil ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Saudara, Alkisah ada seorang pria tua duduk di depan rumah setiap pagi dengan tatapan kosong. Tetangganya tahu bahwa bertahun-tahun lalu anak lelakinya pergi tanpa pamit setelah mencuri uang simpanannya. Ia tidak pernah kembali, dan setiap pagi sang ayah itu tetap duduk di bangku itu, memandang jalan, menanti dan menyiapkan sepotong roti hangat. Ketika ditanya kenapa ia masih menunggu, jawabannya sederhana. Saya sudah mengampuni dia, dan saya ingin dia tahu rumah ini masih terbuka. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26 yang berkata demikian. Dan dengan lemah lembut harus ia memimpin orang-orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi mereka pertobatan sehingga mereka mengenal kebenaran dan mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, ia sedang membekali seorang pemimpin muda untuk menghadapi realita pelayanan yang sulit. Paulus tahu bahwa orang-orang akan menolak kebenaran, bahkan menyakiti orang yang membawa kebenaran itu. Tetapi respons yang diminta bukanlah kemarahan, bukan juga pembalasan, melainkan kelembutan dan pengampunan. Firman ini bukan sekedar tentang bersikap baik kepada mereka yang tidak sepaham. Lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk mengampuni mereka yang melawan dan melukai kita. Kata lemah lembut dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang kekuatan yang dikendalikan. Bukan artinya pasrah karena lemah, tetapi kasih yang memilih tidak membalas. Nah, inilah kasih yang hanya mungkin lahir dari hati yang sudah diampuni. Pengampunan bukan sekedar tindakan manusiawi, ia adalah keputusan rohani. Kita tidak mengampuni karena orang itu layak dimaafkan. Kita mengampuni karena kita tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, di dalam ayat ini Paulus menyebutkan bahwa mungkin Tuhan memberi mereka pertobatan. Nah, itu berarti kita diminta memberi kesempatan. Kita memang tidak bisa memaksa orang sadar, tetapi kita bisa menciptakan ruang di mana mereka itu bisa kembali merefleksikan apa yang telah mereka lakukan. Nah, tapi dengan demikian kita juga harus memahami bahwa ketika Paulus berkata mungkin Tuhan memberi mereka pertobatan, artinya Paulus juga sedang menyebutkan bahwa Tuhan pun juga bisa memberikan pembalasan.
Karena Paulus pernah mengatakan juga di Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang ketika kita mendengarkan firman ini, rasanya tidak mudah untuk melakukannya. Apalagi jika kita dilukai dengan sangat dalam. Misalnya saja ketika ada orang yang menipu bisnis kita, ada yang memfitnah kita, menyebarkan hal-hal buruk tentang kita, dan seterusnya. Tetapi pembalasan itu bukanlah hak dari umat Tuhan, melainkan hak dari Tuhan itu sendiri. Ada beberapa istilah di dalam penyebutan nama Allah. Misalnya saja seperti El Shaddai, Allah itu Maha Kuasa, lagu yang sering kita nyanyikan, orang-orang zaman dulu nyanyikan, mungkin tahu tentang lagu itu, El Shaddai. Ada juga sebutan tentang nama Allah, yaitu El Gemulot dan juga El Nekamot. El Gemulot itu artinya adalah Allah yang membalas, sedangkan El Nekamot itu artinya adalah Allah yang membalaskan dendam. Artinya adalah orang-orang Israel pada zaman itu pun, ketika mereka berada di dalam zaman pembuangan atau menghadapi aniaya dari bangsa-bangsa lain, mereka itu juga menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Allah yang memiliki pengadilan yang lebih adil dibandingkan dengan kita. Karena jika kita menyimpan yang namanya bentuk kebencian atau dendam yang terus-menerus, itu akan menjadi jerat iblis yang mengikat kita. Dan tanpa sadar kita juga terjebak di dalam jerat itu, karena tidak mau mengampuni. Dendam membuat kita itu seperti terikat dengan rantai yang tidak terlihat. Firman ini mengingatkan bahwa yang dibutuhkan bukan amarah, melainkan sikap hati yang memberi ruang bagi pertobatan orang lain. Urusan orang itu bertobat atau tidak, itu akan menjadi urusan Tuhan. Tuhan yang akan mengadili, tetapi yang menjadi bagian kita adalah mengampuni, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan pengampunan, ia adalah teladan pengampunan itu sendiri. Di kayu salib saat tubuhnya disiksa dan hatinya dilukai oleh pengkhianatan serta hinaan, ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bukan kalimat belas kasihan dari orang yang kalah, tapi seruan kasih dari juru selamat yang menang. Setiap kali kita kesulitan mengampuni, kita perlu kembali mengingat salib. Di sana kita tidak hanya melihat hukuman bagi dosa, tetapi juga anugerah yang cukup untuk melunakkan hati kita. Salib adalah pengingat bahwa kita pernah menjadi musuh Allah, tetapi sekarang telah diterima. Jadi bagaimana kita bisa menahan pengampunan dari sesama kita, untuk sesama kita. Injil mengubah cara kita menanggapi orang yang menyakiti kita. Tanpa Injil kita hanya tahu dua jalan, balas dendam atau memendam luka. Tetapi dengan Injil kita bisa berjalan di jalan yang ketiga, memberikan pengampunan dan menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Entah apakah orang itu bertobat atau tidak, itu menjadi urusannya Tuhan. Jika bertobat, maka mungkin saja orang itu akan diampuni dan dia kembali untuk berjalan di jalan Tuhan. Tapi jika itu tidak bertobat pun, orang itu tidak bertobat, maka itu yang akan menjadi urusan Tuhan dengan orang itu. Saudara, sekali lagi mengampuni itu bukan perkara mudah. Apalagi jika luka yang kita alami masih berdarah. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita, kelembutan itu bukan kelemahan dan pengampunan bukan persetujuan terhadap kesalahan, melainkan pernyataan iman bahwa Tuhan sanggup mengubah hati siapapun. Maukah hari ini kita memilih jalan salib
jalan pengampunan bagi orang yang melukai kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan menegur kami hari ini. Ajari kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Lunakkan hati kami yang keras dan bebaskan kami dari jerat kebencian. Biarlah melalui hidup kami kasih-Mu nyata dan banyak jiwa boleh kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.